Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam waras, salam sejahtera untuk bangsa Indonesia seluruhnya. Izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Dedi Nuryadinata. Umur saya 65 tahun. Dalam konten YouTube Saran Kang Dedi NT, PO ini adalah pengobatan. Izinkan saya memperkenalkan beberapa alasan. Ada beberapa orang yang bertanya dengan saya, Pak Dedi, apa dasarnya, apa landasannya cara Pak Dedi mengobati orang atau mengobati pasien atau mengusir rumah yang angker katanya, atau membantu memindahkan ruangan yang katanya tidak baik atau yang katanya angker. Mohon maaf kepada para penonton semuanya, khususnya yang lebih tahu dari saya, lebih pintar dari saya. Saya hanya sekedar tahu dan berbagi sedikit dengan rekan-rekan semuanya, dengan bapak-bapak para pemirsa dan penonton semuanya. Dasar landasan saya melakukan membantu pengobatan orang lain atau mengusir rumah yang kosong katanya, termasuk adalah mengobati orang yang disantet. Salah satunya adalah sampai hari ini saya beragama Islam. Tentunya dasar saya mengobati adalah dengan cara ajaran Islam yang saya bisa pahami secara hakikat dan ma'rifat agama Islam. Yang kedua, sebagai orang Sunda, saya memahami betul ajaran Sunda yang sesungguhnya, atau ajaran Sunda yang awal, atau ajaran Sunda yang berasal dari Baduy Dalam atau dari Baduy. Yang ketiga, saya juga mempelajari ajaran Jawa atau ajaran kerohanian dari Pulau Jawa atau suku Jawa. Nah, dari tiga cara itulah saya melakukan bantuan kepada orang lain. Ada beberapa orang yang bertanya dengan saya, Pak Dedi, katanya, Pak Dedi merasa mampu atau bisa mengobati orang yang disantet. Saya tersenyum dan saya menjawab. Dalam konten diskusi saya pun di grup saya sering katakan, kalau saya mengobati orang yang disantet, hal yang pertama saya lakukan adalah saya meminta maaf kepada Allah tentang segala dosa dan kesalahan saya. Yang kedua, saya mintakan maaf dosa dan kesalahan pasien si sakit. Yang ketiga, saya mintakan maaf dosa dan kesalahan orang yang punya ide menyantet. Yang keempat, saya minta maaf segala dosa dan kesalahan bagi orang yang melakukan menyantet atau melakukan santet. Setelah 4 itu saya lakukan, maka saya biasanya, bagi saya melakukan dengan cara yang bisa. Kebetulan saya berasal dari Sunda, maka saya ngomong dalam bahasa saya di batin. Ini kalimatnya saya buka di depan Saya suka bicara sejatining Dedi Nuryadinata yang mengerti sukma rasa, sukma bayu, sukma kini, sukma bumi, sukma banyu. Kembali kamu dari raga si pasien ini ke alam masing-masing di mana kamu berasal. Jika kamu tidak keluar dari raga orang yang sakit yang saya mintakan tolong, maka saya yang akan mengusirnya dengan cara saya. Itu yang saya lakukan. Lalu orang bertanya dengan saya. Pertanyaannya seperti ini. Apa Pak Dedi tidak takut disantet oleh orang yang lain, orang yang disembuhkan? Saya bilang saya ini orangnya cuek dan orangnya termasuk kategori masa bodoh. Kalau memang hidup saya harus mati disantet orang dan ketentuan Allah, kenapa tidak?
Tetapi saya punya keyakinan dan kepercayaan bahwa saya tidak akan pernah mati disantet orang. Itu tentang pengobatan. Lalu mereka bertanya, apa dasarnya Pak Dedi? Kok Pak Dedi bisa begitu? Ya tentunya saya punya pengetahuan sedikit dari orang tua, dari leluhur, dari buyut, kakek nenek, dan selanjutnya ditambah dengan pengetahuan Sunda, pengetahuan Jawa, dan sebagainya. Serta pengetahuan agama. Itu tentang pengobatan yang disantet. Lalu ada orang yang bertanya lagi tentang cara mengobati atau cara mengusir rumah angker. Saya selalu berkata kepada anak saya, kalau kamu jalan di rumah angker, ada suara tangisan, maka berhenti. Setelah kamu berhenti, kamu minta maaf kepada Allah yang Maha Kuasa tentang kesalahan kamu. Yang kedua, kamu juga mintakan maaf dosa dan kesalahan marakayangan yang ada di rumah itu tatkala matinya tidak termaafkan. Maka katakan oleh kamu sambil memejamkan mata, kalau nama kamu, katakanlah namanya Dedi. Saya Dedi Nuryadinata sejak hari ini memohon bantuan dan pengampunan dari Allah yang Maha Kuasa terhadap segala dosa dan kesalahan marakayangan di rumah ini yang ketika wafatnya tidak termaafkan. Maka hari ini saya memohonkan ampun kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan ada orang yang bertanya dengan saya, apakah Pak Dedi tidak takut? Dan saya tidak menolak. Saya katakan kamu sudah melakukan pertolongan kepada orang lain. Ini manusia saja dulu. Orang yang sudah kamu tolong itu mungkinkah akan mencaci maki kamu? Mungkinkah akan marahi kamu? Atau mungkinkah akan menantang kamu? Jawabannya tidak tentunya. Demikian juga dengan marakayangan atau arwah gentayangan di rumah tersebut. Sepengetahuan batin saya setelah saya melakukan itu, maka yang bersangkutan arwah di rumah tersebut berterima kasih. Salah satu bukti terima kasihnya kalau katakan digambarkan dengan raga, dia mengatakan seperti ini sambil menunduk. Terima kasih wahai manusia. Sekian puluh tahun aku menantikan ini dari orang. Tapi setiap aku menangis meminta tolong kepada orang, setiap aku sekadang tertawa meringkik sedikit menangis meminta tolong, orang lari dan mengejar aku. Atau bahkan segala macam dituduhkan kepadaku. Hari ini, detik ini saya berterima kasih kepadamu wahai manusia, karena engkau sudah membantu meringankan segala dosa dan kesalahanku di masa lalu kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah dari butir itu lalu orang tersebut bertanya, jadi Pak Dedi bisa melihat? Saya tidak menggambarkan iya dan tidak tentang hal ini. Kalau saya katakan saya tidak melihat, mungkin saya berbohong. Kalau saya mengatakan saya melihat, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara para pemirsa mengatakan saya takabur atau sombong. Tapi secara kepribadian, jiwa raga saya tahu persis ada apa di ruangan itu atau ada apa di rumah itu. Itu tentang pembersihan rumah kosong atau rumah angker dan sebagainya. Lalu ketika saya melakukan pengobatan kepada manusia, apakah sama antara orang Islam, orang di luar Islam? Tentunya tidak. Saya harus menggunakan cara yang bisa mereka mengerti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, saya melakukan membantu pengobatan kepada manusia tanpa melihat suku, tanpa melihat agama, tanpa melihat jabatan. Tujuan saya hanya membantu kalau dapat meringankan penderitaan orang yang sakit. Jika pasien itu orang Islam, kalau bisa duduk maka saya dudukkan. Saya dudukkan, ya terkadang saya dudukkan di sejadah, terkadang saya dudukkan di atas kain putih.
Kenapa di atas kain putih? Kain putih cuma hanya sekedar lambang simbol kesucian. Agar kita lahir suci, pulang pun semoga kita masih bisa menjadi suci. Kalau Islam tentunya saya latih dia dengan mengucapkan sambil menjamkan mata untuk mengucapkan astagfirullahaladzim dengan jiwa raga dia tanpa dia berbicara. Terkadang 3 kali saya melatihnya. Bawalah astagfirullahaladzim itu untuk meneliti pendengaran kamu, penglihatan kamu, penciuman kamu, bibir dan lidah kamu, liur kamu, dan getaran-getaran di luar raga kamu atau kulit rasa kamu. Itu kalau yang Islam. Lalu terkadang saya latih lagi sampai bisa setengah jam, bisa 40 menit. Ini bahasa yang saya ucapkan kepada para pasien yang saya bantu. Apa bahasanya? Ini bahasanya. Setelah itu saya membimbing para pasien itu dengan ucapan seperti ini. Mohon pertukaran rasa dari Allah yang Maha Kuasa. Agar rasa sakit, rasa nyeri, rasa ngilu pada seluruh jasmani dan rohani. Dia menyebutkan namanya dalam batin beserta nama orang tuanya. Berganti dengan rasa yang masih baru, masih suci, dan masih segar. Ucapan di batin ini dilakukan oleh si pasien rata-rata 3 kali. Dan ini bisa jangka waktu 10 menit atau 15 menit, bahkan saya suka menuntun. Apa yang terasa di sini sebutkan, apa yang terasa di sini sebutkan. Sesudah 3 kali saya melakukan, maka ucapan terakhirnya ini yang saya tutup dengan beliau kepada pasien. Pertukaran rasa dari Allah yang Maha Kuasa diterima oleh jiwa dan raga jasmani. Dia menyebutkan namanya di batin beserta nama orang tuanya atau nama bapak. Itu pun sama dilakukannya 3 kali. Lalu bagaimana Pak jika seandainya orang di luar Islam? Tentu saya harus menyesuaikan dengan kemampuan dia dalam berbahasa. Kalau orang Nasrani atau orang Kristen, saya biasa mengatakan dengan kalimat Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau orang Konghucu, orang Buddha, terkadang saya menggunakan kata Tien atau juga kata-kata Tuhan, sama Tuhan dan Tien itu. Kalau orang Hindu, maka saya membimbingnya dan membantunya dengan mengucapkan kata Sang Hyang Widi. Bahkan ketika saya melakukan atau membantu pengobatan di Baduy Dalam, yang saya katakan di luar nalar orang, karena bahasanya seperti ini. Mohon bantuan Sang Hyang Kersa yang Maha Kuasa, yang menguasai jagat raya alam ini. Itu kata-kata depan. Karena bagi suku Baduy Dalam, pujian Tuhan itu, nama Tuhan itu disebut dengan Sang Hyang Kersa. Hindu Sang Hyang Widi, orang Konghucu atau orang Buddha Cina menggunakan nama Tien atau Tuhan, orang Islam menyebut nama Allah, orang Kristen menyebut nama Tuhan atau menyebut Allah. Jadi itu salah satu cara-cara yang saya bisa lakukan kepada bapak-bapak semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, sekali lagi saya mohon maaf saya menyampaikan ini. Saya bukanlah orang yang pintar dan tidak akan pernah menjadi pintar, berkali saya katakan. Saya bukan orang yang ahli dan tidak akan pernah menjadi ahli. Banyak orang-orang yang ahli dalam hal ini, tentang hal ini. Cuma jika ada orang tidak mempercayai tentang santet, itu sah-sah saja. Jika orang tidak percaya adanya teluh atau guna-guna, itu sah-sah saja.
Tapi santet dan guna-guna ini yang saya bisa pahami bukan hanya ada di Indonesia, di beberapa negara lain pun itu ada. Ya, bukan hanya di Indonesia. Indonesia kedua, Indonesia lengkap karena sukunya banyak, lebih dari 500 suku bangsa di Indonesia. Sedangkan di negara orang lain pun ada, dari Timur Tengah, negara Eropa, negara Amerika, negara Cina dan benuanya itu ada. Jadi sekali lagi saya mohon maaf tentang apa yang saya lakukan. Saya hanya berbagi. Dan satu lagi, saya melakukan pembantuan, membantu orang yang diobati atau membantu orang mengobati tanpa pernah saya mikirkan honor. Setiap saya diminta orang datang ke satu tempat, ada tiket saja, saya berterima kasih dan bersyukur. Karena dalam hidup saya jujur di usia ini, sejak saya pensiun 5 tahun yang lalu, saya hanya akan berbuat baik kepada orang dan akan menolong orang di mana saja selagi saya bisa. Ini yang saya bisa dapat saya sampaikan kepada bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Selagi saya mohon maaf atas segala kesalahan ini, maka saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam waras, rahayu, merdeka, salam sejahtera.